Haleluya, haleluya. Shalom. Kembali kita bertemu pada hari ini, hari yang sangat khusus, di hari ke-21 bulan Mei, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada hari ini, secara khusus saya akan mengambil bagian firman Tuhan di dalam Kisah Rasul, pasal 1. Alasan saya mengambil bagian ini, karena dari sini pergerakan gereja dimulai. Haleluya. Memang banyak kitab yang menyaksikan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menyaksikan tentang bagaimana Yesus mulai dari dia menderita, disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan, dan bangkit, kemudian naik ke surga. Keempat Injil itu mencatat dengan jelas yang kita menyaksikan. Tapi pada hari kita memperingati kenaikannya ini, saya akan mengambil kitab Kisah Rasul. Ya, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, alasannya adalah karena dari sinilah kegerakan gereja dimulai. Pergerakan gereja dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, dan sampai hari ini kita ada oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Setelah Yesus menyelesaikan tugasnya di bumi, yaitu penebusan, dia mati di salib, dia katakan sudah genap, sudah selesai. Artinya bahwa tugas penyelamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus sudah selesai. Dan dia harus kembali ke surga, di mana dia berada. Karena memang dia dari sana. Haleluya. Dan ada pesan-pesan yang disampaikan. Bukan suatu sukacita bagi kita semua, sebagai umat-umatnya, sebagai orang-orang percaya yang menanti-nantikan dia. Nah, baiklah, kita akan langsung masuk saja dalam pembacaan kitab Kisah Rasul ini. Roh Kudus dijanjikan. Haleluya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu, haleluya, yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Haleluya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi kepada rasul-rasul, Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Haleluya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Haleluya. Banyak tanda. Sebab kamu diceritakan semua di Alkitab itu tidak muat dikatakan. Haleluya. Banyak tanda yang dia buat setelah dia bangkit dan antara mati. Haleluya. Dia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, dia berjumpa dengan murid-muridnya selama 40 hari dikatakan. Dia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Satu yang dia ajarkan adalah kerajaan Allah. Haleluya. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi rupa-rupanya, haleluya, setelah Yesus bangkit dari kematian, mereka masih sempat makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Haleluya, luar biasa. Dahsyat, saudara. Itu artinya bahwa sampai hari ini Yesus juga ikut merasakan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Haleluya. Makanya saya selalu katakan bahwa jangan pernah khawatir sedikit pun tentang hal-hal jasmani. Karena firman Tuhan sudah mengatakan kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Haleluya.
Nah, baiklah kita akan baca selanjutnya. Yesus terangkat ke sorga. Haleluya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Haleluya, murid-muridnya maksudnya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Haleluya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Haleluya. Tetapi apa dibilang? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya. Luar biasa. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di dekat mereka. Malaikat, saudara. Haleluya. Dan berkata, haleluya, kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Haleluya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Itulah suatu pengharapan kita hari ini, saudara. Kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Yesus datang kedua kalinya. Setiap kali saya sudah katakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Yesus sendiri berkata, anak pun tidak. Jadi tugas kita adalah mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, dari perikop yang kita baca ini, kita melihat hal-hal yang sangat penting. Ya. Yang pertama adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan. Haleluya. Dan itu sudah digenapi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Itu poin pertama, Roh Kudus. Dikatakan, hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini maksudnya Paulus ini. Ya, dia menyatakan kepada Theophilus. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi, dia sudah berikan perintah. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya, ya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Banyak tanda. Jadi murid-murid ini, rasul-rasulnya saksi. Saksi bahwa Yesus hidup. Haleluya. Dikatakan dengan banyak tanda, membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Hal yang kedua adalah kerajaan Allah. Haleluya. Jadi pertama tadi yang saya sampaikan, Roh Kudus yang dijanjikan, yang sudah kita alami hari-hari ini. Itu yang pertama. Poin pertama adalah Roh Kudus. Roh Kudus atau Roh Suci, Roh Yesus yang diutus. Yang kedua adalah kerajaan Allah. Haleluya. Kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Ada firman lain berkata bahwa kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ukurannya itu. Dikatakan bukan masalah makanan dan minuman. Haleluya. Bukan berarti tidak butuhkan. Tetapi ukuran kerajaan Allah adalah damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Damai sejahtera juga dia. Roh Kudus juga dia, rohnya. Haleluya. Itu poin kedua. Poin pertama tadi adalah pekerjaan Roh Kudus. Poin kedua adalah kerajaan Allah. Haleluya. Jadi hanya itu yang diajarkan oleh Yesus setelah bangkit. Tidak ada yang lain. Itu yang diwahyukan kepada Rasul Paulus. Sehingga dia banyak mengajarkan tentang visi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam kitab Efesus itu lebih jelas dijelaskan. Bagaimana itu kesatuan jemaat dan karunia-karunia yang berbeda-beda. Ya, banyak. Kemudian Rasul Paulus kan banyak membangun jemaat. Jemaat-jemaat lokal. Haleluya. Makanya banyak sekali surat kiriman. Nah, di kisah Rasul ini juga diceritakan bagaimana Paulus dengan giginya, dengan berapi-api setelah dia ditangkap oleh Tuhan, memberitakan kerajaan Allah.
Haleluya. Teman-temannya juga adalah Petrus dan lain sebagainya. Haleluya. Kita tahu Petrus itu pernah menyangkal. Haleluya. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah. Satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Haleluya. Itu yang tercatat. Luar biasa. Oleh karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Jadi poin pertama tadi adalah Roh Kudus. Poin kedua adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus bersama dengan rasul-rasul yang dipilihnya. Makanya saya selalu katakan biasanya bahwa rasul kasih karunia. Kalau Yesus itu adalah rasul surga, rasul yang diutus langsung dari surga. Elohim yang tidak terhampiri itu Yahweh menjelma di dalam daging. Manusia 100%. Lewat kandungan perawan Maria. Ini hanya bisa diterima oleh orang yang penuh Roh Kudus. Orang yang tidak penuh Roh Kudus, orang akan berpikir itu tidak masuk akal. Kekristenan bukan akal-akalan. Haleluya. Tapi kekristenan adalah bagaimana hati yang terbuka menerima anugerah keselamatan. Haleluya. Oleh pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Itu poin yang kedua. Poin pertama adalah Roh Kudus yang sudah dijanjikan dan itu sudah nyata sampai hari ini. Kita ada ini karena pekerjaan Roh Kudus. Poin yang kedua itulah kerajaan Allah. Jadi hari-hari ini ada juga firman mengatakan bahwa di dalam Matius, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Setelah itu baru tiba kesudahannya. Haleluya. Jadi kalau semua orang seluruh dunia sudah mendengar kerajaan Allah, berita tentang kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan, setelah itu baru tiba kesudahannya. Haleluya. Haleluya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi pesan ini disampaikan kepada mereka pada saat mereka sedang makan. Mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Haleluya. Ini pesan Yesus. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita tahu bagaimana itu Yohanes ya. Dia dikatakan itu merintis. Sebelum Yesus datang. Haleluya. Dia membaptis dengan air, bahkan Yesus sendiri dibaptis olehnya. Yesus berkata, biarlah kita menggenapi. Haleluya, kehendak Allah. Haleluya. Jadi itu tadi poin pertama, Roh Kudus, kedua kerajaan Allah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Haleluya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ada masa dan waktu yang ditetapkan Bapa untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Yang dimaksudkan ini sama kerajaan secara jasmania. Nah, kita tahu sampai hari ini Israel kan masih terus bergumul. Haleluya. Israel secara bangsa jasmani, ya. Haleluya. Tapi kita ini adalah orang-orang Israel secara rohani. Haleluya. Jadi pemulihan umat Tuhan, pemulihan tubuh Kristus itu akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Haleluya. Dia tidak mengerti ini bahwa yang berhadapan dengan mereka itu adalah raja. Murid-murid ini belum mengerti. Kerajaan yang dimasukkan adalah kerajaan Allah, bukan yang dunia. Haleluya. Sehingga mereka bertanya, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pikir-pikir mereka itu, Yesus datang untuk sebagai raja. Raja apa? Secara dunia. Haleluya. Tapi yang diajarkan mereka itu adalah kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Jadi poin ketiga adalah kuasa. Kuasa Roh Kudus. Haleluya. The power of Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jadi dalam membangun pekerjaan Tuhan, dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, harus disertai dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus itu adalah pekerjaan manusia, sia-sia. Itu yang dikatakan di pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan itu, pekerjaan kita gampang terbakar.
Tapi kalau kita bekerja di dalam tuntunan Roh Kudus, dalam pekerjaan Roh Kudus, itulah yang akan berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jadi ini kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dikatakan sampai ke ujung bumi. Dan sampai hari ini ujung-ujung bumi sudah mendengar berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hanya satu yang belum tersingkap, yaitu rahasia Kerajaan Sorga. Haleluya. Haleluya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pemandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Itulah. Poin yang keempat adalah Yesus akan datang kembali. Haleluya. Seperti waktu dia naik juga. Tapi waktu dia datang nanti dikatakan, dia datang dengan kemuliaannya, dengan kereta-keretanya. Haleluya. Untuk menjemput saleh-salehnya. Orang-orang yang selalu tekun menanti-nantikan dia, itulah yang akan dijemput. Itulah yang bagian-bagian pengajaran ini dikatakan mempelai. Mempelai Kristus. Haleluya. Orang-orang kudus yang dikatakan di kitab Wahyu itu mereka berjubah putih. Dikatakan di sana adalah perbuatan orang-orang kudus, itu berjubah putih. Haleluya. Itulah kesempurnaan kerja Tuhan. Nah, itulah yang sedang kita kerjakan hari-hari ini, pekerjaan Tuhan. Ya, yaitu visi pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Bukan merek. Tapi membangun manusia Kristus supaya semakin serupa dan segambar dengan pribadi Kristus. Haleluya. Di dalam dirinya nyata pekerjaan Roh Kudus, nyata firman Tuhan, nyata hikmat wahyu, nyata urapan, haleluya, nyata kuasa mengusir setan-setan. Ya, ada juga bagian lain mengatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah kuasa. Nah, itu tadi saya katakan, terjadi kuasa Roh Kudus. Mengusir setan demi nama Yesus, melenyapkan segala kelemahan, penyakit. Haleluya. Itu tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang percaya di dalam Markus. Inilah yang akan menyertai pelayanan rasul-rasul, ya, umat-umat Tuhan. Jadi betapa kita bersyukur, saudara-saudaraku yang kesalam Tuhan, kita memiliki janji-janji Tuhan yang indah. Itulah penghiburan kita dalam masih menghadapi virus pandemi COVID-19 atau virus corona. Penghiburan-penghiburan ini yang membuat kita tetap kuat, kita tetap percaya bahwa kita tetap menantikan Tuhan. Kita tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu membuktikan bahwa dia memang dari surga. Tidak ada yang dapat menahan dia. Membuktikan juga bahwa dia hidup. Dia adalah raja. Jadi kerajaannya yang dimasukkan tadi adalah kerajaan surga, di mana dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Haleluya. Di dalam kitab Wahyu itu sudah dikatakan di sana ada tahta Allah dan tahta anak domba. Tahta Allah atau Elohim atau Yahweh. Jadi Yahweh yang tidak terhampiri, Elohim itu ada tahtanya. Dikatakan di Wahyu 22 itu ada tahta anak domba juga. Anak domba sebagai Yesus sebagai manusia yang telah menjadi menang, yang telah menang atas maut. Dikatakan pemerintahan itu sudah diberikan kepada dia. Dia yang berkuasa, dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Nah, Yesus yang akan memerintah. Itu kerajaan yang dimaksudkan, kerajaan surga. Haleluya. Itu yang saya katakan tadi. Haleluya. Jadi inilah penghiburan kita, saudara-saudara. Dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita bersyukur. Biarlah kita senantiasa memiliki hati yang teguh, bersuka cita, karena kita menanti-nantikan sesuatu hari yang mulia, hari yang indah. Haleluya. Dan
Video-video yang sudah bagikan sebelumnya itu banyak kesaksian bagaimana orang yang sudah melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita hari-hari. Itulah sebabnya pada hari ini di hari yang ke-21 saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa hari yang sangat indah, ya, hari ke-21, 3 kali 7, 21. Itulah sebabnya kita terus bersyukur. Saya selalu menghimbau kepada kita semua, para pelayan-pelayan Tuhan, untuk tetap semangat, ya, menanti-nantikan Raja kita, Tuhan kita yang terus bekerja. Haleluya. Memiliki mata Raja Wali. Haleluya, itu. Di belakang saya ada gambar Raja Wali. Mata Raja Wali yang terus memandang ke depan, melihat perkara-perkara yang ajaib, tajam melihat perkara-perkara rohani di tengah-tengah kesulitan apapun. Haleluya. Kita mampu melihat Tuhan yang hadir. Dahsyat. Haleluya. Khususnya pada hari ini kita memperingati hari kenaikan. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus itu menjadi bagian kita selalu. Haleluya. Kita tidak hidup lagi di bawah tekanan, tapi kita merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Ya. Karena bagian firman lain mengatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu dikatakan, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kita bukanlah orang-orang yang diperhamba lagi, tapi kita orang-orang merdeka. Merdeka dalam kuasa Roh Kudus melayani Tuhan. Kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan manusia. Haleluya. Pekerjaan Tuhan itu terlaksana semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena jasa manusia. Itu semata-mata karena Yesus yang telah mati, bangkit dan bahkan naik ke surga. Haleluya. Nah, saya singgung sedikit yang di dalam Ibrani itu. Di dalam Efesus 4. Dikatakan dia telah naik ke tempat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada semua langit. Nah, itu tadi yang sekali itu, Yesus sudah naik. Untuk apa dikatakan di situ? Untuk memenuhkan segala sesuatu, yaitu apa yang dibutuhkan oleh jemaatnya. Haleluya, termasuk karunia-karunia Roh Kudus dikatakan di dalam Efesus 4 itu. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, itulah yang diperlengkapi di Kisah Rasul ini. Janji itu sudah dinyatakan. Dan kita akan selanjutnya akan merenungkan ke depan. Bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan dan gereja itu tersebar sampai hari ini. Haleluya. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan full, ya, hidup kita full timer untuk melayani Tuhan. Haleluya, semangat. Haleluya. Karena upah kita besar di surga. Haleluya. Amin. Saya sangat percaya, saudara. Amin. Apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan, selangkah saja kita melangkah untuk pekerjaan Tuhan itu sangat berarti di mata Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Mari kita berdoa, saudara. Bersyukur untuk hari ini. Bapa, kami kembali mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan beri. Kesempatan anugerah Tuhan. Hari ini, hari Kamis 21 Mei 2020, kami memperingati hari kebangkitan, hari kenaikan-Mu ke surga. Pesan-pesan yang sudah Engkau nyatakan lewat Rasul-Rasul-Mu dan bahkan firman-Mu, itulah menjadi kekuatan kami, itulah menjadi penghiburan kami, itulah menjadi pedoman kami untuk bekerja, terus melakukan pekerjaan-Mu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami bertanggung jawab, Tuhan. Bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk keselamatan jiwa-jiwa di sekitar kami. Karena itu mampukan kami Roh Kudus, kuatkan kami iman kami, akan kita berdiri kokoh di hadapan-Mu, dan berikan kami berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, terlebih menyatakan rahasia-rahasia kerajaan-Mu kepada setiap orang yang merindukan kedatangan-Mu. Terpujilah buat pagi kita bersyukur siang hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan Engkau Yesus Kristus Tuhan yang telah naik ke tempat yang maha tinggi. Kita tahu yang maha tinggi, kami terus tinggikan Engkau, kami sujudkan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya.
Demikian saudara-saudaraku, selamat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna terus menjadi bagian kita semua. Nah, saya berdua tempat ini, saudara-saudara tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Shalom.